Halo teman-teman Himakos Goro, kembali lagi bersama saya Tubagus Rian. Pada kesempatan kali ini, Himakos Goro ingin mengadakan sebuah program yang bernama Nampol, Nanya sama Politisi. Pada episode pertama kali ini, kita kedatangan bintang tamu yang merupakan kepala daerah di Kota Bekasi. Beliau ini orangnya sangat instagramable banget dan milenial banget. Tapi sebelumnya, ada yang tahu nggak nih Himakos Goro lagi ada di mana? Kami dari Himakos Goro sedang ada di Devins Resto. Yang belum tahu alamatnya, ini ada di bawah ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita panggil ini bintang tamu kita, Bapak Tri Hayanto. Gas, gitu loh, karena nampol nih. Karena nampol nih, kerasa banget nih. Pak, Dan buat yang hari ini ngeliat, ya rugi loh kalau nggak pernah datang ke sini. Tempatnya keren, asik. Iya. Terus, wah gozi banget lah. Dan yang paling utama apa? Wifi-nya kenceng banget. itu dia apa yang diperluin, Pak. Bapak siapa? Alhamdulillah, ya, silakan. Ini saya manggilnya Bapak, Om, Mas Tri atau aja. Pak Bro nih, Pak? Mas Tri aja, Mas Tri. aja. Oke, siap, Mas. Ini langsung masuk pertanyaan aja, Mas ya. Siap. Yang pertanyaan pertama, Mas. Sebagai wakil wali kota dan kepala keluarga, apa aja sih aktivitas Mas Tri ini, Mas? Memang membagi pekerjaan dengan keluarga merupakan sesuatu yang harus ada penyeimbang. Nah, tetapi bagi saya sebetulnya memang yang paling utama adalah keluarga. Karena dimulai dengan keluarga yang sehat, kalau kita udah bisa membina keluarga kita akan membina orang lain, membina warga masyarakat Kota Bekasi, ya seperti itu adanya. Ya. Jadi karena kebetulan kan kalau sekarang sih relatif lebih ringan, karena saya punya anak 3, yang satu udah akpol, jadi di asrama nggak ada di rumah. Yang kedua kedokteran di Unsud Purwokerto. Nah dua-duanya tahun depan lulus nih. Oh, alhamdulillah. Doain ya nih. Amin, Pak, siap. Nah yang terakhir nih 3 SMP. Nah tugas saya tuh sekarang tiap hari jam 3:30, kadang jam 3 kurang, jam 3 gitu, bangunin anak saya tuh supaya dia melaksanakan sholat tahajud. Oh, siap, Pak. Ya, Berarti jadi ibadah tetap berjalan ya, Pak ya? harus jalan, karena anak-anak muda itu sekarang kan banyak godaannya nih, makanya harus dimulai dengan dia tetap harus ingat kepada agamanya lah. Ya, jadi apapun agamanya laksanakan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi pasti tuh habis sholat tahajud terserah ya dia, biar mau baca Quran, dia mau main game, nggak apa-apa. Sampai kemudian nanti menjelang subuh dan kemudian dia persiapan sekolah. Itu sih. Hari-hari sih karena saya dengan anak saya punya hobi yang sama, kita banyak melakukan aktivitas olahraga. Kalau lu berjalan ya, Pak ya? Ya, kalau lu datang ke rumah gue tuh gue suka alat berat juga. Ya. Oke, kita lanjut pertanyaannya, Pak ya. Oke, Mas. Alasan kedua nih, Mas. Kenapa Mas itu pengen bergabung dalam pemerintahan sih, Mas? Bergabung dengan pemerintahan? Iya. Kalau bergabung dengan pemerintahan tuh karena terpaksa. Kenapa terpaksa tuh, Mas? Jadi gue tuh dulu orang tua gue orang yang nggak mampu. Jadi dulu tuh di mindsetkan sama orang tua saya itu harus sekolah tuh harus sekolah yang negeri. Nah begitu sekolah SMA selesai, nah harus sekolah kepada yang ikatan dinas. Jadi kalau ikatan dinas itu kan sekolah tapi dibayar terus langsung masuk pegawai negeri. Karena zaman itu tuh anak-anak waktu itu tuh nggak senang jadi pegawai negeri, gajinya kecil. Saya gaji pertama tuh jangan 85.000. 5.000 tuh, Pak? 85.000 tuh. Itu gimana caranya tuh? Iya, jadi 1-2 lah. Satu hari pertama kita dapat gajian, hari kedua gaji udah habis. Jadi karena terpaksa jadi orang pemerintah. Nah, tetapi selalu disampaikan kepada orang tua saya, kalau kamu sudah memilih, hendaknya kamu lakukan secara serius gitu. Jadi harus benar-benar melaksanakan memang apa yang sudah menjadi pilihan. Jangan kemudian kita menyalahkan kondisi dan meratapi nasib. Tapi bagaimana kita berusaha untuk merubah nasib itu. Ya makanya jadi pegawai negeri nggak boleh cuma jadi pegawai negeri saja. Ya jadi begitu gue lulus tuh gue udah jualan tuh. Udah jualan tuh, Pak? Iya, gue jualan ikan asin, gue jualan bibit ikan, gue jualan apa aja banyak lah. Yang jangan sampai jangan jual diri aja lah. Ya udah itu aja yang kita jualan. Ya jadi
sejak muda saya memang seperti itu. Oh. Jadi nggak betah gitu loh kalau diam aja, nggak diem aja nggak betah. Ya. Jadi harus banyak kegiatan gitu ya Pak? Harus banyak kegiatan. Oke. SMA aja gue udah jadi tua kenek itu tuh, kenek wasi gue. Berarti dulu Mas pernah jadi kenek pos itu Mas? Gue kenek wasi tuh tahun 12. Nah, saksi sejarahnya sekarang ada yang jadi PKK di Bekasi Timur, Satpol PP. Dia dulu jadi sopir, gue jadi keneknya dia. Sekarang gantian, gue sopir, dia jadi kenek. Oke Mas, kita lanjut lagi Mas ya. Ya. Nah, apa aja sih Mas tantangan terbesar dalam mengelola kota Bekasi itu Mas? Saya pikir mengelola kota yang demikian dinamis, demikian plural, ya karena kota ini kan kota yang cepat berkembang. Kemudian ini bagian dari representasi dari seluruh Indonesia itu ada di sini. Ya mulai dari agamanya macam-macam sampai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ada tuh. Ya, di Jati Sampurna ada komunitas ya yang mereka kemudian memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sepanjang undang-undang dan sebagainya itu didukung, ya pemerintah harus memberikan kepastian hukum kepada mereka untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, suku, bangsa dan sebagainya. Nah, harmonisasi inilah yang kemudian menjadi satu kekuatan dalam rangka kita membangun kota ini. Karena kota ini kalau nggak aman, kota ini nggak nyaman, kota ini nggak bahagia, orang nggak mau datang ke sini. Betul. Ya kan? Kita mau datang ke sini kan mau ngopi, mau nongkrong ini kan karena suasananya enak. Iya. Kalau suasananya enak ya panas dan sebagainya kan nggak enak, kan? Nah kalau misalnya suasananya adem, nyaman, terus kemudian tadi baristanya juga welcome, humble, nah itu aja. Nah itu sekarang bagaimana membentuk kota Bekasi, warga masyarakatnya seperti itu. Sehingga apapun kondisi yang dilakukan di kota Bekasi dengan 2,4 juta jiwa, itu apapun akan bisa dilaksanakan. Ya tinggal kemauan dari kita, ya kemauan dari masyarakatnya untuk melaksanakan, gitu loh. Saya kira itu yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana mengharmonisasikan seluruh kekuatan komponen yang ada. 5 pilar pembangunan, ya mulai dari pemerintahnya, warga masyarakatnya, dunia usahanya, kemudian mahasiswa, universitas, dunia pendidikan, dan yang terakhir adalah wartawan, LSM dan sebagainya. Ini menjadi satu kekuatan yang bisa kita padukan dalam rangka mendorong tadi visi kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera, dan lisan. Mantap banget itu dari Mas Ri. Oke Mas, pertanyaan selanjutnya Mas. Selama kepemimpinan Mas Ri ini Mas, apa aja sih Mas perubahan yang terjadi di kota Bekasi, terutama di masa pandemi COVID-19 ini Mas? Yang jelas bahwa hari ini kita mendapatkan satu predikat yang menjadi satu kota yang paling disiplin menggunakan masker. Ini aja kita karena udah vaksin, dua kita udah jaga jarak. Nah, makanya boleh lepas ini masker ya. Terus kemudian kita juga menjadi salah satu kota yang kemudian tercepat melaksanakan vaksin warga masyarakatnya. Kemudian fasilitas kesehatan yang kita miliki semakin meningkat. Ya, jadi kalau sekarang datang ke RSUD itu udah kayak rumah sakit di mana gitu lah. Jadi pelayanannya udah pelayanan super, udah pelayanan seperti rumah sakit swasta. Nah itu saya kira nilai tambah pada saat kita menghadapi pandemi. Dan yang paling penting adalah kita mampu cepat memutus tali rantai karena apa? Kita punya alat yang canggih yang namanya PCR. Nah, jadi orang kadang PCR butuh waktu 1 kali 24 jam, malah awal-awal tuh bisa seminggu, bisa 5 hari gitu kan. Penyakitnya udah kemana-mana baru ketahuan dia ternyata positif COVID-19. Wow, positif COVID-19. Nah, sekarang kita punya alat yang pada waktu itu cukup dengan 8 jam, ada yang kemudian 12 jam, sehingga warga masyarakat cepat bisa kita lakukan isolasi. Berarti orang-orang yang dulu ngebully kota Bekasi nyesel sekarang ya Mas ya? Nyesel banget. Tapi luar planet katanya Mas ya? Tapi gua bangga. Oh bangga tuh Mas, kenapa tuh Mas? Lalu lihat kan tuh di bawah flyovernya Rawapanjang ada tuh kan? Oh, iya. Nah itu kan gua yang bikin tuh ya. Bagaimana kita bangga sebagai planet kota Bekasi. Supaya apa? Supaya orang menjadi menarik. Betul Mas. Berarti Bekasi itu lebih tinggi daripada bumi. Iya kan? Tadinya kan planet yang kita pelajari di sekolah kan cuma 9. Betul, ternyata ada planet yang ke-10. Yang ke-10 apa? Kota Bekasi. Keren kan? Iya, jadi jadikan sesuatu yang menjadi apa? Menjadi kelemahan atau menjadi bulian orang itu menjadi satu peluang buat kita. Nah, peluang ini harus kita tangkap. Biarin aja. Makanya muncul kan waktu itu, oh ternyata orang Bekasi harus pakai paspor.
Nah, sehingga orang berlomba-lomba sebetulnya ada apa sih di Bekasi? Iya, Nah, betul, Mas. gitu. Oke Mas, dari tadi kan kita udah ngomong serius banget nih Mas. Nah. Biar kita agak luasan dikit nih Mas, kita cobain dulu minuman khas dari The Vince nih Mas. Apa ini? Ini Mas, Ini minuman spesialnya. minuman spesial Mas. Ini Wih. namanya Mojito Mas. Oh, Silakan, Mas, Mojito. Di samping tempatnya enak, nah kita cobain nih minumannya nih. Ini salah satu minuman yang spesial. Luar biasa. Ada sodanya ya? Ada Mas. Ada sodanya. segar, Mas, ini dia. Seger banget nih siang-siang. Oke Mas, karena kita udah segar lagi nih Mas minum Mojito dari The Vince Resto nih Mas, kita lanjut lagi pertanyaan yang nyantai-nyantai Mas. Ya. Kan kalau kita orang Bekasi udah tahu nih Mas, Mas Ri itu aktif banget Mas di sosial media. Kenapa sih Mas Ri itu memilih sosial media untuk media promosinya Mas, Kota Bekasi? Ini kan karena perkembangan zaman ya. Iya. Karena sejak saya menjadi seorang birokrat, saya kan awalnya dulu sebagai staf di Dinas Perhubungan. Terus sebagai kepala seksi pengendali operasi. Kemudian saya sebagai terakhir sebagai kepala dinas PUPR. Nah, kalau dulu kan memang belum ada media sosial, adanya di surat kabar, terus kemudian di radio. Nah, gue tuh senang gitu loh. Bukan apa-apa, untuk menyampaikan ide, pikiran. Karena kalau kita seorang birokrat, biasanya bekerja tuh berdasarkan kotak-kotak. Kayak lo misalnya di organisasi nih, di mana di DPP Kosgoro, kan ada tuh tugasnya. Misalnya ketua 1 bidang organisasi, ketua 1 bidang, ketua 2 bidang humas. Pada saat orang humas mikirin yang namanya kerjaannya bidang 1, itu udah mulai cemberut tuh yang di bidang OKK-nya tuh, ya kan? Itu kan kerjaan gue, bukan kerjaan dia, ya nggak? Iya, betul. Iya, padahal kalau kita berpikir positif kan, ya nggak apa-apa sih, iya nggak? Yang penting kan organisasinya jalan gitu. Nah, sama dengan di birokrasi juga gitu. Nah, kalau kita di media sosial atau kita di media mainstream lainnya, kita ngomong boleh apa aja tuh, ya kan? Ngomong mengenai, kalau misalnya dulu gue cuma ngurusin misalnya dengan Kong Beni nih, misalnya tentang angkutan doang, gue bisa ngomong tentang tata ruang kota. Karena apa? Ternyata ada hubungannya antara jalan dengan kendaraan dengan penataan ruang kota. Padahal ruang kota itu kan bukan tugas gue nih, tapi kita harus memberikan ide supaya orang-orang tata ruang juga punya pikiran yang sama. Nah, media sosial ini juga seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah kalau menurut saya, supaya masyarakat juga tahu bahwa pemerintah itu sudah bekerja, ya kan? Karena pemerintah itu kan pasti punya keterbatasan, maunya masyarakat pasti banyak, Betul Mas. ya, dan semua orang maunya beda-beda. Ada 10 orang permintaannya 10, padahal pemerintah punya kemampuan sumber daya mungkin cuma 1 apa 2. Nah, kita jelaskan tuh yang 1-2 udah kita kerjain, ya 3-10 ntar ya, sabar ya, tapi lu udah masuk prioritas nih, tenang aja, tinggal nunggu waktunya, gitu. Nah, kadang masyarakat itu merasa senang gitu loh. Yang terakhir kalau menurut saya, sekarang memang sudah tidak ada lagi zamannya ada satu jarak antara masyarakat dengan pemimpinnya. Ya, jadi kalau yang lu punya Instagram ya, ke gua pasti gue jawab tuh. Ya, dan gue aktif tuh, gue nggak jawab siang, gue jawab malam, nggak jawab malam, gue jawab pagi, ya. Tapi pasti gue jawab. Dan biasanya langsung kita action. Ya, jadi banyak hal masyarakat, misalnya terkait hari ini ada ibu mau periksa kandungan di salah satu puskesmas. Ternyata mereka puskesmasnya harusnya tutupnya sampai jam 2, pelayanan kandungan, ternyata mereka baru datang jam 10 udah tutup gitu. Kan itu kan harus dijelasin. Nah, terus saya tanyain tuh ke kepala puskesmasnya. Oh, ternyata jawabannya hari ini dia terlalu banyak titik harus melakukan vaksin gitu loh. Tapi kan tetap kita ingetin, jangan begitu dong. Ini kan kalau pelayanan tidak boleh terganggu karena kemudian juga terkait dengan vaksin. Yang kayak gitu-gitulah, yang sederhana-sederhana. Orang kata misalnya, Pak, waktu KTP saya fotonya agak mencong gitu kan. Itu ada juga gitu kan. Bisa nggak Pak ganti foto gitu? Fotonya yang lebih bagus ya, lebih presisi lah, lebih cantik gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu. Oh ya udah, kapan mau melakukan foto ulang? Kayak gitu-gitu. Berarti
rakyat Bekasi, masyarakat Bekasi itu bisa ngadain Mas Rikam aja Mas ya? Kapan aja. Nanti selain fasilitas Mas, misalkan nih Mas, teman-teman dari Makos Guru minta cariin jodoh anak Bekasi bisa nggak nih Mas? Oh bisa, gue punya cadangannya juga tuh. Ya, salah satunya tuh ajudan gue masih bojo, berapa juga jangan. Tuh buat teman di Makos Guru yang pengen nyari jodoh bisa langsung ke Patri ya Mas. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas. Tapi juga anak gue belum loh. Oh. Anak gue yang akpol belum punya jodoh loh. Kalau ada anak guru yang mau boleh juga tuh. Boleh tuh teman. Iya besok udah mau lulus loh. Oke Mas, kita lanjut pertanyaan selanjutnya Mas. Kan kalau ngomongin sosial media kan ini anak muda banget nih Mas. Ya. Nah, permasalahan anak muda sekarang ini Mas ada time management Mas. Kalau menurut Mas Ri sendiri, time management menurut versi Mas Ri itu seperti apa Mas? Ya memang itu yang saya kira tidak hanya anak muda lah ya. Kita semua juga pasti punya masalah dengan time management ya. Yang penting kalau menurut saya yang paling utama harus punya cita-cita dulu, punya tujuan hidup. Lo mau kemana sih sebetulnya? Lo mau jadi apa sih? Lo mau berbuat apa sih? Itu dulu gitu loh. Nah ini yang harus kemudian dieksplor ya. Makanya saya membayangkan ya anak-anak saya kan juga anak-anak muda ya, apalagi sekarang yang anak SMP ya, dia ya belum apa-apa kadang gini, papa ini cakep gak nih pak gitu kan. Nah, kita ingetin janganlah ya kan, masih SMP aja udah pengen pacaran ya kan. Ntar aja kalau kamu udah punya siskar juga orang-orang pada ngejar ya kan. Nah jadi disampaikan dulu tujuan hidupnya dia. Oh ternyata dia misalnya pengen menjadi seorang, itu tadi dia pengen bisa besok menjadi seorang taruna. Nah berarti lo atur tuh hidup lo, menjadi seorang taruna tuh harus hidup teratur, bangun pagi, lo harus olahraga ya, lo harus kemudian punya kemampuan seni, lo harus punya bela diri. Nah, jika orang tua tinggal mengarahkan. Makanya yang paling utama sebetulnya adalah bagaimana komunikasi yang aktif antara orang tua dengan anak-anaknya ya. Jadi kalau komunikasi antara orang tua dengan anak-anak itu tidak terbuka, karena kadang juga orang tua kan dia otoriter, dia bukan mengarahkan tapi maunya dia. Padahal harusnya kalau menurut saya hari ini kita harus mendengar mereka. Nah saya bilang tahu, tapi si anak harus punya keterbukaan, sehingga itu tadi ada dua interaktif, sehingga maunya ketemu tuh. Misalnya Rian, oh gue udah di kos guru, berarti gue besok pengen masuk ke dunia politik misalnya. Kan harus dicariin jalan ini. Kalau orang tua kan hanya menjadikan jalannya aja. Oh berarti lo harus punya pendidikan politik. Terus kemudian lo harus punya politikus yang kemudian menjadi acuan siapa sih gitu loh. Oh kalau naik ke atas misalnya, oh gue pengen kayak Erlangga Hartarto lah. Nah pada saat udah seperti itu harus lihat lagi biografinya tuh. Perjalanan dia seperti apa sih? Pada saat di perjalanan itu bahwa semua orang mencapai cita-cita itu yang paling penting adalah pasti kerja keras. Yang kedua pasti dimulai dari disiplin, ya kan? Coba aja belajar literatur apapun, orang yang berhasil, biografinya tuh semuanya menyatakan seperti itu. Dan yang terakhir adalah pintar membaca peluang, gitu loh. Jadi peluang apa yang kira-kira yang kita bisa manfaatkan. Dan peluang itu tidak akan hadir 2 kali dalam 1 kali hidup kalian. Sehingga optimalisasi, begitu kalian mengambil peluang itu yang harus kalian optimalkan, jangan disia-siakan. Oke, berarti intinya kalau kita mau time management itu kita harus disiplin dulu ya mas ya? Kalau menurut saya disiplin, dia harus bikin dulu aja. Nah dimulai dari tadi itu, dimulai dari tujuan hidupnya mau jadi apa. Karena yang baik buruknya, maju tidaknya, sukses atau tidaknya sangat tergantung pada diri kita. Dan itu dimulai dari mimpi. Nah makanya gue selalu mengajak anak-anak muda, ayo lebih banyak tidur daripada main game. Iya. Kalau tidur bermimpi ya mas? Kalau tidur dia bermimpi. Nah setelah mimpinya kemudian bangun, tinggal pilihannya kan 2. Iya. Mau melanjutkan mimpi atau dia melanjutkan untuk mewujudkan cita-citanya. Kira tidur lagi. Iya, kalau melanjutkan mimpi kan tidur lagi dia, nggak jadi. Oke mas. Ini pertanyaan selanjutnya mas. Menurut Mas Ri nih sebagai kepala daerah mas, apa sih yang bisa dilakukan anak muda, terutama di Kota Bekasi untuk memajukan Kota Bekasi mas? Yang menurut saya yang mereka harus lakukan adalah mereka harus memiliki jiwa entrepreneur. Hari ini kita cukup berbangga, Indonesia, Kota Bekasi punya anak-anak muda yang luar biasa dari sisi jumlah. Tapi dari berdasarkan hasil analisa, berdasarkan fakta, anak-anak muda sekarang itu mereka tidak memiliki jiwa entrepreneur. Padahal itu di dalam rangka untuk membangun
Indonesia ke depan, menghasilkan Indonesia pada saat menjadi Indonesia emas tahun 2045, itu kalau kemudian anak-anak muda sekarang ini harusnya udah mulai kayak gini nih, bikin kafe, dia bikin usaha. Karena apa? Dengan bikin usaha gini, dia mampu untuk menarik lapangan pekerjaan, dia mampu membuka lapangan pekerjaan, sementara pasarnya ada. Ya, mereka harus terus berinovasi. Anak muda sekarang harus menjadi driver, ya, harus jadi pengemudi. Dia yang mengarahkan kemajuan negara dan kota ini dilakukan oleh mereka. Ya, makanya terus kita lebih banyak sekarang itu kan menciptakan BLK, balai latihan kerja, supaya apa? Mereka meningkatkan keterampilannya, meningkatkan kemampuan motoriknya, gitu loh. Nah, ini yang kalau menurut saya harus dipahami anak-anak muda sekarang. Ya, jadi jangan pernah takut untuk melakukan suatu usaha. Mau apa sekarang? Oh, ternyata perizinan, pemerintah juga akan memberikan perizinan yang mudah. Susah nggak bikin kafe gini? Nggak susah ya? Susah nggak bikin kafe gini? Nggak susah. Satpol nggak suka nggak jahil kan? Nah, ya jadi kalau ada satpol jahil atau apa, tinggal masuk aja DM ya. Oh, ini rese nih satpol nih nanyain mulu gitu. Nah, kalau sekarang nggak, kita berikan kesempatan seperti itu. Ya, ngurus IMB, mengurus susah, kasih tahu aja ke kita. Supaya apa? Supaya komitmennya sama. Ya, bahwa memang pemerintah Kota Bekasi, yuk kita bareng-bareng dimotori oleh anak-anak muda yang dinamis, anak-anak muda yang kemudian punya stronger for life, ya, daya saing juang yang tinggi, kemudian dia mampu untuk kemudian menunjukkan eksistensinya. Dan yang paling penting adalah mereka mampu membuka lapangan pekerjaan. Berarti Pak, kita harus punya jiwa entrepreneur ya Mas ya? Harusnya punya jiwa entrepreneur. Oke. Kita lanjut ya Mas ya. Mengenai kepemudaan nih Mas. Kalau dari Mas Ri sendiri, Mas Ri itu punya program apa sih Mas untuk kepemudaan Mas? Gue sekarang itu kan lebih banyak menciptakan ruang-ruang terbuka buat anak-anak muda, ya. Kemarin gue coba bikin yang namanya kita dapat bantuan dari gubernur, misalnya Creative Center, ya, kita buat supaya nanti buat anak-anak muda membuat hub-hub baru gitu loh. Jadi isinya adalah anak-anak yang memang punya daya kreativitas terkait dengan IT, termasuk kemudian nanti anak-anak muda yang punya seni dan budaya. Nah, itu nanti coba kita kolaborasikan. Nah, mudah-mudahan tahun depan selesai lah. Tahun ini kan pembangunannya, tahun depan kita nyoba isi alat-alatnya, termasuk ada studio mini sehingga orang-orang yang senang bikin film pendek, cerita apa, film apa namanya, bikin program dan lain sebagainya, kita bisa nyatu di sana tuh, ya. Dan terus kemudian saya dorong yang namanya e-sport, dan e-sport kita juga baru tahun ini kita lakukan, dan girohnya juga luar biasa karena banyak sekali turnamen yang dilakukan di Kota Bekasi, ya. Kalau nggak salah menghadapi minggu depan aja sudah ada 2 tempat tuh yang mengadakan apa namanya lomba e-sport. Jadi potensinya luar biasa. Terus kemudian juga mulai tumbuh adalah apa namanya tim-tim e-sport yang ada, ya. Malah ada beberapa saya udah lihat mereka sudah bikin kayak di Galaxy itu, dia udah bikin seperti klub, kemudian mereka meng-hire pemain-pemainnya sehingga mereka sudah menjadi lapangan pekerjaan. Karena ternyata anak-anak itu main game itu sehari minimal dia harus main 8 sampai 10 jam. Iya, keren itu. Jadi udah diatur gitu jam bermain dan sebagainya. Dan dari sana kemudian dicarikan potensi bagaimana kemudian dari e-sport bisa mendapatkan salary dan sebagainya. Dan mereka sudah dibayar, sudah dikontrak. Nah, itu e-sport. Nah, taman-taman yang bermain secara edukatif juga kita buka. Ya, kalau lo lihat sekarang kan kemarin gue buka di Jati Asih tuh permainan skateboard di bawah tol. Terus di Jatiwarna tuh gue bikin lagi skateboard. Kemudian yang di Cipendawa gue bikin apa namanya BMX. Oh, BMX. Nah, baru kemarin gue main juga tuh Tion3. Oh, basket Bro, ya nggak? Biar anak-anak sehat lah, ya. Jadi mereka bisa ada tempat mengeksplor diri, mereka untuk kemudian bisa apa namanya mengekspresikan dirinya. Jadi olahraga saya kira saya cukup karena memang hobi, makanya saya lebih concern ke sana. Jadi saya juga menciptakan yang namanya M3 Club Volleyball. Ya, jadi saya melakukan pembinaan usia dini anak-anak yang suka main voli. Jadi beberapa fasos-fasom saya bangun menjadi lapangan voli. Nah, terus kemarin kita udah ngadain turnamen.
ya, baik turnamen yang tingkat kota maupun turnamen yang tingkat tarkaman. Ya, jadi supaya terus, karena kita, menurut saya, buat apa kita berlatih kalau kemudian kita tidak memiliki kegiatan untuk menunjukkan prestasi tadi. Karena mental juara itu didapatkan kalau kita semakin banyak melakukan pertandingan. Berarti kalau anak-anak Kota Bekasi nih Mas, misalkan mau ngajak Mas Ri sparring basket nih Mas. Boleh, bisa bro. kemana tuh Mas? Di IG aja, DM gue, DM. Pokoknya langsung DM aja teman-teman kalau mau ngajak Patri main basket dan lain-lain Mas ya. Iya. Okay. Tapi kalau kalah jangan nangis ya. Tercerita mamanya lagi. Wah, gue kalah nih sama Mas Tri. Oke, siap Mas. Ini pertanyaan selanjutnya Mas. Pesan untuk anak muda Kota Bekasi Mas. Kalau menurut gue, pesan gue buat anak-anak muda, ya, anak muda adalah sesuatu yang tidak bisa kembali lagi. Jadi gunakan waktu secara optimal, ya. Banyak pertemanan, banyak persahabatan, banyak jaringan, ya. Jadi jangan sampai sia-siakan waktu untuk untuk hal-hal yang tidak baik, ya. Makanya saya kepada mahasiswa itu juga saya selalu berpesannya jangan seperti kura-kura habis kuliah pulang ke rumah gitu kan. Itu jadi kuliah harus diisi dengan hal yang bersifat yaitu ikut organisasi, seperti kayak lo pada nih anak-anak Hima nih? Hima Kosgoro, ya, karena di sini tempat kalian untuk belajar, ya, memahami orang, belajar untuk berdemokrasi, belajar untuk berdebat, belajar untuk mengungkapkan pendapat, belajar untuk mengungkapkan ide, belajar untuk mengimplementasikan apa yang kemudian menjadi ide dan pikiran kalian, karena bebas kalian melakukan itu, ya. Nah, ini kalau menurut saya harus dilakukan anak-anak muda sekarang. Oke Mas. Ini pertanyaan terakhir nih Mas. Siap. Kan setelah kita PPKM beberapa bulan nih Mas. Gue minum dulu. Oh boleh, enak banget bro. Penawarin nih. Iya. Bagus tuh. Pertanyaan terakhir ya Mas. Kan kita udah lama banget nih Mas ngalamin PPKM Mas. Pasti kan pada jenuh nih Mas. Nah, kalau dari Mas Ri nih Mas, tempat untuk hangout nih Mas, kan sekarang PPKM udah turun lagi Mas ya. Nah, tempat untuk hangout di Kota Bekasi itu apa aja Mas menurut Mas Ri? Jadi kalau saya justru mendorong anak muda sekarang, yuk kita sekarang waktunya kita bikin event. Bikin event-event, pemerintah nanti akan memberikan kemudahan proses perizinannya. Kemarin kan saya sudah buka tuh yang namanya UMKM Festival. Ya, jadi ternyata bisa kok kita lakukan di mall, tapi yang paling penting adalah dijaga prokesnya. Karena kota ini harus banyak event, banyak kegiatan, ya apapun lah eventnya, ya mau musik, mau olahraga, ya makanya olahraga juga udah kita buka, ya kegiatannya dan sebagainya, karena supaya itu tadi, supaya semakin banyak orang untuk bisa mencari tempat-tempat biar mereka bisa diskusi, nongkrong bareng dan sebagainya, ya. Nah sementara ini memang kalau menurut saya di Kota Bekasi ini kan banyak kulinernya, ya, dan itu berkembang dengan sangat luar biasa, ya. Jadi ini menjadi satu potensi dan tempatnya juga enak-enak lah, asik-asik lah, ya. Jadi lu tinggal cari aja, gampang lah kalau nyari kota di Bekasi ya, nyari tempat nongkrong yang gozi mah, ya. Betul ya sih ya. Hanya memang sekarang kan saya lebih condong bagaimana mengolah alam ini menjadi satu tempat juga destinasi, menjadi salah satu tempat tapi mungkin lebih ke family, seperti kayak ada hutan bambu, ya. Waktu itu hutan bambu baru masuk stage 1, naik sekarang stage 2, sekarang udah dimasuk ke stage 3. Ya, kemarin sempat berhenti, tapi nanti mudah-mudahan kita lanjutkan. Amin. Terus kita punya yang namanya Curug Parigi. Nah, kemudian saya juga pernah mimpi bagaimana membangun Kota Bekasi ini berdasarkan tematik. Lo belum pernah kali ya ke Kampung Bali, udah pernah? Belum pernah nih Mas. Nah, di Harapan Jaya itu ada Kampung Bali. Jadi ada komunitas, kampung, suasananya udah kayak kita di mana? Kuta, di Kuta. Jadi di Kuta udah kayak di Kuta. Jadi kalau kita datang tuh disambut dengan tarian pendet gitu. Terus kemudian di sana ada orang yang melakukan pengrajin terkait dengan pengrajin Bali. Kemudian makanannya juga makanan khas Bali. Jadi kalau gue pikir harusnya ke sana. Tapi biasanya dilaksanakan Minggu pagi. Kegiatan kayak gitu di Minggu pagi. Tapi kalau hari-hari biasa kalau buat foto-foto keren juga lah, ya. Nah, terus gue pengen misalnya kenapa di Bekasi nggak punya namanya Chinatown gitu. Padahal kita punya potensi di Bekasi Timur kan ada vihara yang sudah umurnya ratusan tahun juga. Nah itu
Kalau itu dikonsep seperti kayak Jalan Braga gitu kan, kita kasih lampion dan sebagainya, saya pikir itu juga menjadi satu destinasi yang menarik juga. Hanya memang harus ada campur tangan dari pemerintah. Jadi per kecamatan itu harusnya punya tematik. Ya, kita lihat misalnya Jati Asih, kita lihat Jati Sampurna. Ternyata di sana masih banyak sanggar-sanggar tari, sanggar-sanggar bela diri. Kenapa kita nggak bikin misalnya di sana menjadi kampung jawara atau apa gitu ya, sehingga kebekasiannya juga tidak hilang. Ya, jadi ini yang kalau menurut saya harus memang dieksplor lah. Ya, jadi jangan sampai kota ini kemudian menjadi hampa karena kemudian demikian majunya sehingga seni dan budaya kita menjadi kemudian hilang. Ya, jadi padahal membentuk kota Bekasi ini yaitu tadi pengaruh Jawanya juga besar, pengaruh lokalnya banyak, ada Balinya, kemudian ada Cinanya dan sebagainya. Kenapa nggak budaya itu yang kemudian juga kita munculkan? Berarti kalau orang-orang yang pengen ke Bali tapi nggak pengen jauh-jauh bisa kampung Bali di Bekasi ya Mas? Iya, makanya kemarin kan kalau kita COVID kan nggak boleh naik pesawat. Udah naik ojok ya, naik sepeda aja. Iya Mas. Oke Mas Tri, sebelum diakhiri Mas, kira-kira Mas Tri ini punya quotes of the day nggak Mas? Punya quotes nggak kira-kira buat anak-anak muda di Kota Bekasi? Quotes-nya maju terus pantang mundur lah, ya nggak? No retreat-nya. Oke Mas, terima kasih banyak Mas sudah bisa hadir di tempat kami, terutama di The Vince Resto Mas. Semoga Mas Tri sehat selalu, panjang umur dan murah rezeki Mas. Alhamdulillah. Oke teman-teman Hima Kosgoro, segitu untuk episode pertama kali ini. Sampai jumpa lagi.